Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, sebagaimana yang telah kami sampaikan dan telah kami submit dalam tugas 1, proposal proyek ICT literasi dengan judul pemanfaatan PIK pada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kami mempresentasikan mengenai proposal yang telah kami ajukan. Presentasi ini dibuat untuk tugas UTS pada bidang studi ICT literasi dengan dosen pengampu Bapak Farid Arizki, SEMM. Selanjutnya, berikut adalah anggota kelompok 2. Mia Farida Aliani, Azwa Nurfitriani, Dede Nurjana, Ikawati, Nelvin Debi Noviana, Selvi Aprianti, Ahmad Subhan, Muniarti Rahayu, dan Agil Munawar. Selanjutnya, kami mempunyai outline dalam proposal ini. Pada outline pertama itu kita ada bab 1 pendahuluan, bab kedua ada kajian pustaka, dan bab ketiga ada metode penelitian. Next, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Ahmad Subhan. Oke, terima kasih Ibu Mia atas waktunya. Selanjutnya adalah untuk bab pendahuluan pada latar belakang. Latar belakang kami mengambil proposal ini adalah karena satu, kemajuan teknologi informasi yang menimbulkan banyak perubahan mendasar dalam kehidupan manusia. Kemudian latar belakang yang kedua adalah ketersediaan informasi yang dapat diakses secara instan melalui media telepon, televisi, komputer, jaringan internet, berbagai media elektronik lain. Yang kita garis besarkan adalah untuk media komputer, yang dimana komputer digunakan untuk alat pengolahan data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi, dan berbagai cara untuk menghasilkan sebuah informasi. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian kami adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat literasi komputer pada masyarakat di daerah masing-masing, khususnya untuk anggota kelompok 2. Kemudian tujuan kedua adalah untuk mengetahui faktor pendorong atau pendukung bagi masyarakat dalam menggunakan komputer. Tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui faktor yang menghambat bagi masyarakat dalam menggunakan komputer. Kemudian kegunaan penelitian ada 2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau sebuah referensi dalam penelitian selanjutnya di bidang teknologi informasi, khususnya komputer. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi komputer untuk kepentingan publik. Kemudian selanjutnya untuk tinjauan pustaka secara umum untuk menggambarkan kondisi sumber daya manusia di bidang telematika dapat diketahui dari tingkat kesadaran, pemahaman, dan pendayagunaan ICT yang disebut e-literasi. Dalam bidang telematika ada beberapa jenis literasi, yaitu yang pertama ada melek informasi, melek komputer, melek internet, dan yang terakhir ada melek teknologi. Nah, untuk gambaran e-literasi secara konseptual terdapat 6 kategori, dari level 0 sampai level 5. Next. Untuk gambaran iliterasi di level 0 itu ada individu yang tidak tahu dan tidak peduli akan teknologi informasi. Selanjutnya untuk di level pertama itu ada individu yang memiliki pengalaman 1 atau 2 kali dalam menggunakan teknologi informasi. Untuk level kedua
itu ada individu yang memiliki pengalaman berkali-kali dalam penggunaan teknologi informasi. Untuk yang ketiga, itu ada individu yang sudah memiliki standar penguasaan dan pemahaman akan teknologi informasi. Dan untuk level yang keempat, individu yang sudah mampu secara signifikan meningkatkan kinerja aktivitas dalam penggunaan teknologi informasi. Nah, untuk yang terakhir, di level 5, individu yang terpisahkan akan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan untuk rekan saya. Mbak, siapa tadi? Kak Ika. Baik, Kak. Ya, baik, Kak. Oke. Terima kasih, Kak Dede. Menurut para ahli, teori yang dapat dijadikan acuan adalah teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi termasuk ke dalam pengertian komunikasi secara luas dalam mengubah masyarakat melalui penyebaran serapan ide-ide dan hal-hal yang baru. Menurut Rogers pada tahun 1995, dalam penyebaran suatu inovasi baru terdapat unsur-unsur yang pertama yaitu suatu inovasi, yang kedua dikomunikasikan melalui satu saluran tertentu, yang ketiga dalam rangka waktu tertentu, dan yang terakhir yaitu di antara para anggota suatu sistem sosial. Ada 4 tahap keputusan seorang individu dalam penyebaran serapan inovasi baru menurut Rogers dan Schumacher sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengetahuan. Bagaimana seorang individu tersebut mengetahui adanya inovasi dan memiliki pengertian bagaimana inovasi tersebut berfungsi. Yang kedua yaitu persuasi. Bagaimana seorang individu menentukan sikap suka atau tidak sukanya terhadap inovasi-inovasi baru. Yang ketiga yaitu keputusan. Bagaimana keputusan seorang individu yang terlibat dalam rangka seseorang pada situasi menerima inovasi atau menolak inovasi baru. Yang terakhir yaitu konfirmasi. Bagaimana tahapan keputusan seorang individu tersebut dalam penyerapan serapan inovasi baru untuk mencari penguat bagi keputusan yang telah diambil sebelumnya. Selanjutnya, Pak. Kerangka konsep. Kerangka konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian ke dalam kelompok atau individu tersebut. Berdasarkan kerangka teoritis, adapun konsep-konsep dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi beberapa variabel, yaitu variabel antecedent, variabel penerima, variabel media, dan variabel efek. Variabel antecedent yaitu data sosiodemografis dan psikologis masyarakat. Yang kedua, variabel penerima yaitu tingkat pengetahuan, persuasi, keputusan, dan konfirmasi. Yang ketiga yaitu variabel media, di mana terpaan media internet atau adopsi inovasi mampu diterima oleh individu dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu variabel efek, di mana tingkat penguasaan individu dalam masyarakat dengan menggunakan internet. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Selvi. Silahkan. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei yang bertujuan mengumpulkan dan menggali sejumlah besar data untuk dianalisis selanjutnya. Lokasi penelitian. Penelitian ini memilih lokasi penelitian di masing-masing daerah anggota kelompok 2. Metode pengumpulan data. Library research atau penelitian kepustakaan. Menghimpun data dari berbagai literatur, baik dari kepustakaan maupun dari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Field research atau penelitian lapangan. Menghimpun data secara langsung di daerah lokasi yang diteliti dan direkam melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Next. Metode analisis data. Analisis penelitian. Pendekatan deskriptif kuantitatif. Data kualitatif yang diperoleh melalui in-depth interview. Data lapangan yang dikoding dan ditabulasi dengan hasil persentase tendensi. Berikutnya,
saya serahkan kepada Mbak Ika. Ya, terima kasih Mbak Selvi. Ada beberapa sumber-sumber yang kami ambil untuk membuat proposal ini. Yang pertama yaitu Rogers M pada tahun 1995 dengan judul Diffusion of Innovation. Kemudian yang kedua Bungin B pada tahun 2006 dengan judul Teknik Praktis Riset Komunikasi. Yang ketiga yaitu Doyle-C pada tahun 1996 dengan judul Information Literacy Status Report from the United States. Kemudian yang keempat ada Gilster P pada tahun 1997 dengan judul Digital Literasi. Yang kelima yaitu Hardianto dengan judul Modul Perkembangan Teknologi Komunikasi. Yang keenam Ministry of Communication and Information Technology pada tahun 2006. Yang ketujuh yaitu Mujiono pada tahun 2014 dengan judul Tantangan dan Peluang Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir yaitu Rhodes L.A. pada tahun 1986 dengan judul On Computers, Personal Styles, and Being Human, A Conversation with Sherry Turkle. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Debbie. Silahkan. Hasil proposal proyek ICT literasi kami dari kelompok 2 untuk memenuhi tugas IPS semester 2 tahun 2021. Semoga dengan adanya materi ini dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih.